Kepada yang terhormat Wakapurikulum Ibu Nining Kawati, kepada yang terhormat Waka Kesiswaan Bapak Tommy Edison, kepada yang terhormat Waka Humas Bapak Andrew MPD, kepada yang terhormat Waka Sarana Prasarana Bapak Nur Hadi, dan Bapak Ibu guru serta anak-anak saya yang berbahagia dan masih semangat pada siang hari ini. Setelah ini nantinya akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama berupa penyampaian visi misi oleh calon ketua OSIS. Sesi kedua pertanyaan dari para panelis kita. Sesi ketiga pertanyaan antar kandidat. Sesi keempat pertanyaan dari siswa atau guru. Sebelum acara debat ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, agung pada darahmu. Di sana aku berdiri, yang akan bekerja sama dengan saya nantinya jika terpilih menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kenalkan, nama saya Yosef Karopoten dari 10 TKN 2, saya wakil kakak Salsabila. Saya yaitu yang terwujudnya SMK Negeri 10 Samarinda yang disiplin, berakhlak mulia, berkarakter, peduli kepada lingkungan, dan unggul dalam prestasi. Untuk merealisasikan visi tersebut, saya memiliki misi, dan untuk misinya akan dibacakan oleh calon wakil ketua OSIS saya. Baik, saya akan membacakan misi kami berdua. Jadi yang pertama itu menyeimbangkan prestasi akademik maupun yang non akademik. Kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah berkarya dan merealisasikan segala bentuk bakat dan minat yang positif. Ketiga, menampung seluruh aspirasi SMK Negeri 10 Samarinda agar menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu bersama nomor 1 mempersatukan SMK 10 jadi lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, saya Olivia Ramadhani dari kelas 11 TKJ, dan di sebelah saya rekan saya yaitu Bagus Putra Yuwaga dari kelas 10 TKN 1. Di sini kami akan menyampaikan visi-misi kami sebagai calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022 periode 2023. Baik, langsung saja saya sebutkan visi dan misi kami sebagai calon kandidat ketua OSIS. Visi kami adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membangun karakter siswa yang smart, santun, mandiri, adil, dan religius, dan tekun, dan meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan juga membantu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang dapat dicontoh oleh seluruh siswa-siswi sekolah SMK Negeri 10 Samarinda. Misi kami, ada juga misi kami yaitu mengadakan kegiatan keagamaan rutin setiap seminggu sekali, membantu siswa membangun karakter yang smart,
Mengadakan kegiatan bersih-bersih guna menjaga lingkungan sekolah dan membantu sekolah mendisiplinkan siswa-siswi yang melanggar peraturan atau tidak menaati tata tertib sekolah. Adapun program kerja unggulan kami yang akan disampaikan oleh calon wakil ketua OSIS kepada Bapak. Program kerja OSIS. Program kerja unggulan saya melakukan Green School, Sekolah Peduli Lingkungan. Green School adalah konsep program kerja yang mengajak semua teman-teman SMK Negeri 10 Samarinda untuk membentuk gaya hidup agar lebih peduli dan melestarikan lingkungan sekolah, dan juga menjalankan program kerja OSIS yang dulunya sempat tertunda, seperti misalnya mengadakan acara hari-hari besar nasional dan hari-hari besar lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dari kelas 12 TKRO 2. Di sini saya mencalonkan diri menjadi calon ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Dan di sini saya bakal menyampaikan visi misi saya dan program selama menjabat nanti. Visi saya adalah menjadikan SMK 10 Samarinda yang unggul, yang memiliki SDM produktif, kreatif, dan inovatif yang berlandaskan iman dan takwa, dan membuka wadah untuk menampung aspirasi, kritikan, dan bakat dari seluruh warga SMK Negeri 10 Samarinda. Dan untuk mengoptimalkan misi kami, saya juga ada beberapa misi. Yang pertama adalah menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 10 yang mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan misi saya yang selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan misi-misi yang telah dibacakan oleh ketua saya, yang dimana misi yang kedua adalah menjadikan jembatan penyimbang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dalam upaya meningkatkan kecerdasan keterampilan dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, memajukan kualitas eskul agar banyak diminati oleh siswa dan dapat mengukir prestasi di luar sekolah. Dan yang terakhir, mendukung dan mengasah setiap bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi SMK Negeri 10. Dan program kami adalah membuat kelas meeting di akhir semester, yang dimana kami akan membuat link Google Form yang bisa diakses oleh warga SMK Negeri 10 Samarinda dan mengetahui lomba apa saja yang mereka minati. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanggal 7 Oktober 2022 hari Jumat 12 nomor 3, karena suara kalian menentukan masa depan SMK kita. Karena kami bukan sekedar kata-kata, tapi aksi nyata. Kita lanjutkan untuk sesi kedua. Sesi kedua akan disampaikan dan akan dibantu akan diberikan pertanyaan ya dari panelis. Nanti masing-masing kandidat akan diberikan pertanyaan oleh Bapak Ibu panelis. Dan sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS harus mampu memberikan keteladanan yang baik kepada semua siswa dalam hal bertingkah laku maupun meraih prestasi. Tetapi dalam faktanya yang sering terjadi adalah kesibukan dalam mengurus OSIS, kurang berperilaku baik, dan prestasi menjadi menurun. Untuk ketiga kandidat
bagaimana cara kalian jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dalam memberikan keteladanan, bertingkah laku dan meraih prestasi agar kalian tetap menjadi kebanggaan orang tua dan tentunya sekolah SMK Negeri 10 Samarinda. Ya, baik. Jadi yang dimana saya akan membagikan waktu saya dan menegur teman-teman saya yang tidak bisa disiplin dan menjalankan prestasi pada diri saya sendiri maupun orang lain. Bertanggung jawab dalam organisasi saya di sekolah ataupun di luar sekolah, dan nanti jika terpilih saya bakal lebih giat lagi dalam belajar, baik dalam mata pelajaran ataupun di luar mata pelajaran. Dan saya bakal tidak lupa juga untuk tidak bakal melupakan budaya SMK Negeri 10 yang menjadikan siswa-siswinya itu beradab, sopan santun, dan lain-lainnya. Tidak akan meninggalkan kewajiban kami sebagai ketua dan wakil OSIS. Mungkin itu saja, mungkin ada tambahan dari kakak. Baik, saya lanjutkan. Untuk permasalahan tentang prestasi atau nilai yang berkurang atau menurunnya itu, jalan untuk permasalahan ini harus memberikan contoh yang baik untuk siswa dan siswi SMK Negeri 10 Samarinda agar siswa bisa mengikuti dan mencontohkan sikap keteladanan kepada yang lainnya. Dan terus giat untuk belajar agar siswa dan siswi SMK Negeri 10 Samarinda menjadi siswa yang disiplin dalam pembelajaran di sekolah. Adalah saya bisa membagi waktu antara belajar dan mengurus OSIS agar tidak tertinggal materi pelajaran dan lebih bisa mengatur diri menjadi siswa yang lebih mandiri dan giat belajar untuk SMK Negeri 10 Samarinda. Saya akan tidak pelajaran, saya akan menyusun nilai-nilai saya untuk pelajaran, dan saya juga tidak lepas dari tanggung jawab nilai-nilai saya. Menjalankan tugas sebagai OSIS dan memaksimalkan kinerja OSIS melalui misi-misi yang telah ada dan tersusun sedemikian rupa. Sanggup untuk menjalani misi-misi saya untuk menjadi ketua dan wakil OSIS. Dan juga kami untuk tidak lupa dengan keagamaan, seminggu sekali rutin di sekolah. Siap, saya bisa untuk menjalankan atau diberi kepercayaan karena saya mampu, dan saya akan selalu membimbing semua tugas-tugas yang telah diberikan dan akan membagi waktu antar jam pelajaran dan tugas-tugas OSIS, dan kami akan menjalankan program sesuai dengan visi dan misi yang telah kami susun secara Melanjutkan tugas selanjutnya untuk ketua dan wakil ketua OSIS. Kami mempunyai visi dan misi yang sangat kuat untuk bisa menerima atau mempercayai kami untuk memberikan amanah, dan kami akan tidak akan mengecewakan amanah tersebut. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuni sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ada lingkaran, ada persamaan garis. Kalian bukan para Dilan, tapi senyum kalian tetap paling manis buat itu. Seorang pemimpin itu kan, kalian itu nanti akan memimpin seluruh siswa di SMK Negeri 10 ya, betul ya? Betul. Nah, ada sebuah pernyataan bahwa sebelum kita menjadi pemimpin orang lain atau kita bisa memimpin orang lain, maka kita harus bisa memimpin diri sendiri. Ya, kita semua sudah ya, semuanya bagus ya. Tapi Ibu ingin tahu dalam diri kalian sendiri itu nanya. OSIS SMK Negeri 10 tahun 2018, saya termotivasi karena beliau, Bu. Karena saya melihat dia itu seperti panutan saya. Ya, beliau selalu memberikan saya nasihat
selalu memberikan saya kritik. Maka dari itu saya melihat dia itu sebagai pemimpin, Bu. Jadi itu alasan saya mengikuti kegiatan OSIS di SMK 10 Samarinda ini, Bu. Ya, saya menambahkan saya sebagai panutan. Ingin melatih diri saya sendiri, Bu, soal cara menjadi pemimpin, melatih mental saya. Karena begini, Bu, waktu saya SMP, waktu saya SD, saya tidak pernah mengikuti kegiatan apapun. Maka dari itu saya ingin mencoba hal yang baru dengan cara mungkin mengikuti OSIS. Motivasi saya yaitu bukan karena tuntutan, karena memang kemauan diri sendiri untuk melatih diri menjadi pemimpin dan tetap ingin selalu setiap proker itu selalu berjalan dengan lancar, karena saya ingin menjadikan SMK Negeri 10 Samarinda ini lebih maju dan juara. Dan saya ingin membawa nama OSIS SMK Negeri 10 Samarinda keluar daerah. Dan itu aja sih. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk pertanyaan. Saya ingin mempersiapkan diri saya di bidang OSIS, ingin mengembangkan attitude dan kedisiplinan kesopanan saya untuk melangkah ke depannya untuk menjadi yang baik. Dan saya pernah melihat OSIS itu selalu disiplin, attitude-nya bagus, dan saya ingin mengembangkan itu di bidang OSIS. Dan saya juga ingin mengubah diri saya lebih baik ke depannya. Motivasi saya adalah ingin menjadikan diri sendiri dan siswa lain menjadi pelajar yang disiplin, mandiri, taat tata tertib, dan ingin menjadikan diri sendiri sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas organisasi yang saya pimpin. Membuat attitude saya lebih baik ke depannya lagi. Dan motivasi saya menjalankan diri jadi ketua OSIS adalah menambah pengalaman saya dan belajar menjadi pemimpin yang baik, dan melatih diri saya dalam hal public speaking agar lebih berani berbicara di depan umum. Alasan saya untuk menjadi calon wakil ketua OSIS yaitu yang dimana saya ingin menjadikan atau memajukan eskul paskib maupun pramuka. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih karena inilah bentuk praktek pelaksanaan Pancasila sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita hari ini mempraktekkan dalam bentuk pemilihan ketua OSIS, dan kalian ini adalah calon-calon pemimpin. Nanti siapa tahu di antaranya ada yang jadi wali kota, bupati, amin, ya, ada yang jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Mudah-mudahan, amin. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya ingin menanyakan kepada kalian tentunya sudah mempunyai bekal-bekal untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, yaitu tentang struktur organisasi OSIS itu sendiri. Memang OSIS ini dia dibentuk mulai tanggal 21 Maret tahun 1970, berarti sudah lama sekali. Jadi negara kita berpikir bagaimana untuk mengumpulkan aspirasi siswa menjalankan pendidikan sekolah, maka dibentuklah itu sampai hari ini dengan undang-undang yang lain, ya. Jadi kalian sudah memahami hari ini, harusnya itu sudah memahami tentang struktur organisasi OSIS itu sendiri. Dan struktur organisasi OSIS itu tidak baku juga. Setiap sekolah itu ada perbedaan-perbedaan, ada persamaan-persamaan.
Nah, yang saya tanyakan, struktur organisasi OSIS SMK Negeri 10 saat ini, itu kalau memang kalian anggap sudah baik, dan kalau kalian tidak anggap itu kurang baik, berarti ada keinginan kalian untuk memperbaiki. Kalau dia sudah baik, kami minta alasannya apa. Kalau kurang baik menurut kalian, silakan ajukan alasannya. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini telah terkena musibah COVID-19. Jadi segala kinerja yang dilakukan oleh ketua OSIS yang dulu-dulu itu tidak bisa terlaksanakan. Jadi saya ingin melanjutkan kinerja tersebut, Pak, dan mengembangkan segala program-program yang sebelumnya sempat tertunda, dan saya akan melanjutkan kerjaan saya, tugas-tugas itu, Pak. Struktur organisasi OSIS itu menurut saya perlu diperbaiki karena saya termotivasi dari pengalaman yang tahun lalu. Itu karena seperti kurangnya berkomunikasi, dan semisal kayak ada info tentang sekolah atau tentang ada event, itu seperti kayak kurang dikasih tahu yang intinya. Ketua kayak sekretaris bendahara itu kurang dikasih tahu. Jadi keinginan saya untuk kedepannya itu OSIS SMK Negeri 10 Samarinda ini lebih maju, lebih berkarakter, dan lebih disiplin dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas yang telah diberikan. Memang kurang baik, Bu, karena masih banyak siswa yang kurang disiplin di sekolah dan masih banyak yang belum tahu tata tertib sekolah. Gitu. Jadi saya harap mungkin bisa dibaiki lebih. Pendapat saya kurang baik karena dari saya struktur organisasi OSIS sering terjadi miskom antara sesama anggota. Harus diperbaiki karena masih banyak siswa yang melanggar peraturan. Yang saya maksudkan struktur organisasi itu adalah susunan organisasi kita dari kepala sekolah, kesiswaan, wakasiswaan, kemudian turun lagi ke pembina OSIS, baru OSIS, sekretaris, bendahara, OSIS itu sendiri yang sesuai dengan kita dan dapat kita lakukan. Itu yang saya maksud ya. Sesi ketiga akan diberikan kesempatan masing-masing kandidat untuk saling bertanya. Visi dan misi yang begitu banyak dan proker yang begitu luas. Bagaimana caranya kalian berdua bisa menyelesaikan masalah tersebut dan berikan contohnya seperti apa? Kalau saya terpilih dari ketua atau wakil OSIS, ya saya akan menjalankan misi-misi saya, yaitu bidang keagamaan itu untuk rutin setiap seminggu sekali untuk berdiri memaksimalkan kinerja OSIS untuk meneliti siapa-siapa yang tidak melakukan ibadah itu. Ada lagi? Silakan melakukan kinerja kami dengan visi-misi yang ada. Kenapa kami harus bisa percaya dengan visi perkataan kalian tentang bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Maksud saya itu, kenapa kami harus bisa percaya kepada kalian? Karena saya yakin dengan visi-misi yang saya berikan, saya akan mewujudkan itu semua tidak dengan kata-kata, melalui tindakan tadinya. Mengapa siswa dan siswi harus memilih kalian sebagai calon ketua OSIS? Waktu. Bagaimana cara kalian mengetahui aspirasi dari seluruh siswa-siswa SMK Negeri 10 Samarinda? Ya, ini sesuai dengan misi kami yang keempat, yaitu menampung seluruh aspirasi siswa dan siswi SMK Negeri 10 Samarinda. Jadi kami akan fokus kepada kritik dan saran dari beberapa siswa agar menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Para penonton atau Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, dua pertanyaan. Apa sih arti pemimpin? Itu adalah yang dimana dia bisa mengarahkan orang lain untuk menjalankan pekerjaan yang
Untuk Bagi saya adalah bisa memberikan contoh yang baik kepada para siswa-siswi SMK Negeri 10. Untuk memimpin, saya belajar dari diri saya sendiri untuk mengoreksi apakah saya lebih baik untuk memimpin ke depannya, dan saya juga ingin memastikan untuk dari pemimpin yang bertanggung jawab dan tidak lengah dalam anak-anak buah saya. Anak buah. Silakan. Menurut saya, seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat dicontoh oleh organisasi yang dibinanya. Dari saya, pemimpin itu harus bisa dan berani untuk memimpin serta mencontohkan kepada teman-teman yang lain bahwa pemimpin itu harus yang seperti berani dan bisa menerima semua tanggapan yang dikritik oleh teman-teman yang lainnya. Dari itu udah saya udah. Ya, silakan. Ada tambahan? 25 detik lagi. Arti dari kepemimpinan ya Bu. Menurut saya kepemimpinan itu adalah orang yang terdepan, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dikasih amanah. Pemimpin itu adalah harapan ujung tombak untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa kita percaya kepada Para kandidat untuk mewujudin visi, misi, dan program kerja yang udah kalian buat. Terima kasih. Gimana cara para kandidat untuk mewujudin visi, misi, dan program yang udah kalian buat? Bagaimana cara mewujudkan visi-misi? Dari pertanyaannya Kak Nadia dari kelas akuntansi, kami bekerja bukan cuma 2 orang, tapi kami mempunyai beberapa anggota tim sukses dan mungkin ada beberapa nanti yang bisa bergabung dengan kami. Kami bakal kerja bersama, jadi tidak tergantung pada kami berdua. Gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya karena dia. Caranya adalah dengan bekerja sama dengan rekan-rekan OSIS yang lain dan juga akan mengajak seluruh warga SMK 10 untuk membantu mewujudkan lagi. Caranya saya akan mengajak teman-teman semua keluarga SMK Negeri 10 Samarinda untuk melestarikan lingkungan dan untuk membentuk gaya hidup agar lebih peduli. Peduli bersama. Peduli bersama. Iya. Coba dari sekarang. Cara saya mewujudkan visi misi dan proker saya, di sini saya bekerja tim dengan organisasi OSIS, teman-teman organisasi OSIS, karena di sini saya tidak bekerja sendiri, tapi saya bekerja tim. Pertanyaannya begini, kalau misalnya nih kalian menjadi ketua OSIS nantinya di antara ketiga ini ataupun satu tim ya, satu tim kalian mungkin TKR 1, 2, 3 gitu ya, apa yang kalian lakukan untuk masa depan SMK 10 ini, termasuk yang Ibu maksud adalah promosi yang bagaimana untuk bisa SMK ini bisa dikenal masyarakat sekitar, apalagi masyarakat luar, itu yang mengembangkan prestasi akademik maupun yang non akademik. Jadi kami akan melakukan kinerja yaitu mau event-event yang ada di dalam sekolah maupun yang di luar sekolah. Kami bertekad untuk memajukan SMK 10 Samarinda ini jadi lebih baik lagi. Saya akan memajukan di ekstrakurikuler di bidang olahraga untuk memperkenalkan di sekolah lain berkolaborasi dan untuk mengenalkan bakat-bakat kita di bidang olahraga. Memajukan ekstrakurikuler di bidang olahraga supaya nama SMK 10 terkenal di luar dan hingga hanya di dalam. Kalau dari saya bakal mengasah bakat siswa-siswi di bidang akademik dan non akademik agar dapat mengukir prestasi di luar sekolah dan bakal mengikuti perlombaan di bidang akademik dan non akademik agar membuat SMK kita lebih dikenal banyak orang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan para panelis yang telah ikut serta dalam terselenggaranya debat ini, dan gunakanlah hak pilih Anda sebaik-baiknya karena suara Anda akan menentukan
menentukan siapa yang berhak memimpin organisasi intrasekolah atau OSIS kita selama 1 tahun ke depan. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.